Yang menggunakan naungan itu saya, tetapi yang di atas belum saya kasih naungan. Saya biarkan media tanamnya biar bagus, dan tanamannya, anggurnya juga kemarin yang baru pindah tanam juga aman ya. Jadi kalau teman-teman mau pindah tanaman anggur itu nggak usah khawatir ya, nggak mati tanaman anggur itu. Yang penting ketika kita memindahkan tanaman tersebut kondisinya aman sehat ya, kondisinya aman sehat. Mas, kalau buah sudah panen nunggu berapa lama lagi bisa dibuahkan? Kalau saya mah kadang-kadang nggak nunggu, masih ada buahnya aja saya buahin. Kalau saya teman-teman nggak usah nunggu-nunggu, ada buahnya aja saya buahin, saya bikin berbunga ya. Saya itu seperti itu. Jadi tanaman anggur saya itu ya berbunga, berbuah seperti itu. Nah ini ya tadi yang saya semprot. Ya, jadi kalau saya tuh nggak usah nunggu-nunggu, ada buahin lagi seperti itu. Jadi kalau kita tadi nggak dilakukan penyemprotan, ini kotor teman-teman, hitam-hitam semua. Jadi saya lakukan yaitu penyemprotan. Ya, saya semprot biar apa? Biar bersih. Nah bersihkan, besok baru saya lakukan yaitu mondrop. Bagusnya di pruning. Ini ditanam di mana dulu? Ditanam di mana dulu mondrop? Ya, mondrop jangan main pendek, main panjang dulu. Dan usia tanaman berapa? Mondrop itu lama teman-teman. Teman-teman harus sabar. Pucuk anggur saya batangnya ada yang beruntus, itu normal apa penyakitnya? Penyakitan. Beruntus piye? Beruntus seperti keluar uyah-uyahnya gitu atau gimana? Grondeng usia berapa? Kalau usia masih 1 tahun, saya jamin nggak bakalan berbunga. Walaupun tersier sudah terbentuk, nggak bakalan berbunga. Kesempatan kalau di grondeng nanti tunggu sekitar 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun untuk batang primernya besar. Itu usia tanaman berapa? Itu paling tidak nanti kamu pembuahannya di perubahan warna, pembuahan pertama. Ya, kalau di grondeng masih ada harapan teman-teman. Ya, kalau teman-teman punya lahan menanam mondrop di grondeng, itu masih ada harapan. Kalau kena tampias gimana, apalagi sedang berbuah sama berbunga. Wes rasa tak pikiri aku niku. Ya sama apa nggak tak saya pikirin Mbak Tin. Udah yang penting dirawat, kita usahakan. Kalau jalan ya rezeki kita, kalau enggak gitu. Enggak apa-apa, tampias sedikit enggak apa-apa teman-teman. Buah aman kok. Ya buah aman. 1 tahun abang. 1 tahun masih nunggu 1 tahun lagi. Mulai pupuk generatif terus. Lakukan pupuk generatif terus. Ya, lakukan pupuk generatif terus. Jangan kembali ke vegetatif. Kalau 1 tahun saya rasa cabangnya sudah bagus lah. Wong 3 bulan aja. Mondrop itu pertumbuhannya vigor teman-teman, tetapi kesulitannya itu di pembuahan. Tabulan pot biar buahnya besar-besar gimana ya? Anganku kecil-kecil. Kalau jenis Bekonur manis ada asamnya. Gunakan pupuk etalase 3. Jadi rasa buah dan ukuran buah itu pupuk itu juga perlu. Jadi kalau teman-teman tanaman anggurnya ketika berbuah tidak dipupuk, ya salah. Ya salah. Nanti tanaman akan bermasalah ketika kita buahkan selanjutnya. Saran saya tetap dilakukan namanya pemupukan. Bang Al, itu beri anggur yang tadi disemprot pakai GA3 ya Bang? Enggak, aku enggak pakai GA3. Karena memang faktor pemupukan teman-teman, faktor pemupukan. Aku enggak sempet celup-celup itu aja puanjang-puanjang. Ya. Ini karena apa? Kadang juga faktor sinar matahari kurang, itu bunga puanjang teman-teman. Ya. Faktor kekurangan sinar matahari, agak hawa-hawa dingin itu juga dia panjang. Makasih Bang, semoga berkah selalu. Ya. Itu tidak saya lakukan pencelupan. Memang karakternya, makanya varian seperti itu saya cari, nanti saya gunakan untuk penyambungan ketiga. Ya, penyambungan ketiga. Ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur,
Genetik, ukuran buah itu pertama genetik. Ya. Pertama genetik. Genetik itu jadi faktor besar dan kecilnya buah. Kalau teman-teman orang Indo dapat istri orang Indo, kepengen punya anak seperti Amerika, gede tinggi atau Australia, nggak bisa. Ya, genetik itu penting. Tanaman juga demikian. Kalau tanaman tersebut genetiknya memang buahnya kecil, disuruh, contohnya Jupiter. Jupiter buahnya disuruh sebesar Everest, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa, mempunyai standar masing-masing. Tetapi semua itu bisa dimaksimalkan sesuai dengan pemupukan kita. Ya. Jadi disesuaikan pemupukannya, dimaksimalkan pemupukannya. Maka dari itu buat teman-teman kalau beli bibit itu saya rekomendasikan teman-teman itu variannya itu memang buahnya besar. Untuk warna merah saya rekomendasikan teman-teman nanamnya di Everest atau di Sangsekerta. Ya. Kalau teman-teman kepengen warna merah tidak mau kecewa, Everest Sangsekerta, udah itu aja. Itu buahnya besar-besar, nggak diragukan lagi. Tapi di tempat saya kecil, berarti tanaman kamu nggak kamu rawat. Bang, pucuk tangkai yang ada bunganya baiknya dibuang apa biarin? Pucuk tangkai yang ada bunganya, ya dipanjangin dulu lah, dipanjangin dulu sekitar 14 daun, nanti baru dipotes pucuk. Ya, nanti kalau di ketiak-ketiak daun tumbuh tunas air dibuang, biar nutrisi fokus pada apa? Pada bunga. Seperti itu. Jadi jangan di atas tangkai langsung dipotong, jangan, nanti dia membutuhkan fotosintesis. Itu kalau masih berbunga di pola seperti itu, bunga biasanya mudah rontok. Karena apa? Karena nutrisi langsung masuk ke bunga. Ya, seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa lakukan pemupukan etalase 3. Ini pupuk isinya paling banyak ini teman-teman. Satu paket isinya 6. Yang lain 4 tetapi ini 6. Karena apa? Karena masa merawat buah itu lama. Dari pertumbuhan sama merawat buah itu malah kalau saya lama merawat buah teman-teman. Makanya ketika kita menanam tanaman anggur masih kecil dipaksa berbuah itu tidak saya rekomendasikan. Ya, teman-teman menanam tanaman anggur masih kecil dibuahkan itu tidak saya rekomendasikan. Sayang, kasihan. Dia nanti pertumbuhannya akan terlambat selama berapa? 4 bulan.